Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi sahabat-sahabat medsos sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia apapun kondisi kita ya. Di kesempatan kali ini saya mencoba untuk mengurai ya. Nah, melanjutkan dari judul sebelumnya, yaitu bagaimana setelah para nabi wafat ya. Nah, para sahabat-sahabat medsos sekalian, setelah para nabi wafat, itu visi misinya tidak terputus ya. Nah, dikenal dengan istilah waris. Jadi visi misinya, ilmunya, kewenangannya, estafet segala sesuatu, keistimewaan yang ada pada para nabi turun kepada para ulama. Nah, ulama ini harus bisa menjadi wasilah. Nah, disinilah pentingnya tuh wasilah. Nah, di kesempatan kali ini di part yang keberapa ya, saya nggak tahu, yang berjudul bagaimana setelah para nabi wafat ya. Jadi wasilah itu tetap ada. Nah, penajaman judul di kesempatan kali ini yaitu apa itu wasilah, seberapa penting wasilah itu, dan juga perlukah manusia itu berwasilah. Seperti itu ya. Nah, di sini saya akan coba menyajikan satu ayat Quran sebagai rujukan ya. Ya, bisa dilihat di surah Al-Maidah ayat 35 ya. Dan di sini juga saya coba membacakan tafsirnya ya. Nah, ini saya buka di halaman quran.nu.or.id ya. Ya, saya ketik tentang saya ketik aja di Google tuh Al-Maidah ayat 35. Nah, saya klik yang dari NU ya. Dan di sini pun selain ayat Qurannya sebagai rujukan ya, saya juga akan membacakan tafsir-tafsirnya ya. Nah, di sini rupanya admin dari link ya. Ini sudah mencoba untuk menyajikan tafsir dari seluruh isi Al-Quran ya. Dibagi dua, yang pertama tafsir wajiz, yang kedua tafsir tahlili. Kalau tafsir wajiz ini lebih kepada apa ya, lebih kepada hanya pelebaran dari arti ya. Tapi di sini, nah kemudian ada yang kedua, tafsir tahlilin, ini lebih taktis ya. Jadi di sini saya akan coba baca tafsir tahlili. Nah, siapa-siapa saja ulama-ulama yang mentafsirkan ayat Quran, tapi lebih taktis gitu. Nah, tidak hanya pengembangan bahasa atau arti, tidak hanya itu, tapi lebih mendalam lah, lebih maksudnya seperti itu. Itu dirangkum di dalam tafsir tahlili. Nah, seperti itu ya di link ini. Nah, ini sangat menarik ya para
sahabat-sahabat medsos sekalian. Baik, uh, wasilah ya. Apa itu wasilah? Penghubung. Penghubung antara saya dengan para sahabat medsos kalian ini adalah yang pertama nih, handphone tentunya. Kemudian ya perlu sinyal, itu rangkaian penghubungnya ya. Kemudian baterai terisi, kemudian ada aplikasinya, kemudian dilengkapi untuk suaranya. Nah, nggak kalah pentingnya, termasuk wajib ya, adalah mikrofon ini. Ya, kemudian kacamata ya, kalau mau kacamata mah hanya untuk supaya saya terlihat tulisan-tulisan kecil ini. Nah, kemudian ya aplikasi ya, bisa berupa Facebook atau apa ya, YouTube atau TikTok mungkin. Nah, itu penghubung antara kita, dan itu nggak putus ya. Nah, jadi penghantar. Dia bukan pengantar, tapi penghantar, penyambung. Nah, itu wasilah. Jadi maksudnya penyambung atau penghubung antara kita dengan Allah gitu. Nah, itu yang paling penting. Kalau nggak punya penghubung, ya seluruh amal ibadah kita, baik hablum minallah ataupun hablum minannas, itu dijamin gak bakal diterima sama Allah tuh. Itu sudah pasti. Nah, itu sama seperti saya ini. Maksud saya bikin video uraian agar sampai kepada teman-teman sahabat-sahabat medsos sekalian, tapi nggak ada rangkaian hubungannya tadi. Apa bisa? Ya mustahil. Entah bagaimana tuh saya jadi ngomong sendirian di depan HP. Tapi saya menyangkanya sudah sampai, HP saya tersebar. Kan gitu. Padahal nggak tersebar sama sekali. Karena nggak ada penghubungnya. Ya nggak ada apa tadi tuh, sinyal. Nggak ada sinyalnya. Seperti itu ya. Nah, itu sekilas tentang wasilah. Nah, disinilah dalilnya. Berikutnya nanti tafsir-tafsir yang lebih mendalam ya. Tapi, nah tafsir ini sebenarnya nggak apa bahasanya ya. Tafsir ini anggaplah untuk lebih mempermudah ya kita memahami ayat. Nah, seperti itu ya. Baik. Al-Maidah ayat 35. Bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah, dalam kurung, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah maksudnya, dan berjihadlah di jalannya, jalan Allah maksudnya, agar kamu beruntung. Nah, ini penjelasannya tertuang, terangkum dalam tafsir tahlili disebutnya. Allah memerintahkan orang-orang mukmin supaya selalu berhati-hati, mawas diri jangan sampai terlibat di dalam suatu pelanggaran, melakukan larangan-larangan Allah yang telah diperintahkan Allah untuk menjauhinya. Menurut sebagian mufassir, menjauhi larangan Allah lebih berat
dibandingkan dengan mematuhi perintahnya. Tidak heran kalau di dalam Al-Quran kata ittaku yang maksudnya supaya kita menjaga diri jangan sampai melakukan larangan agama disebut berulang kali sampai 69 kali. Nah, larangan itu berupa kata ittaku diulang sebanyak 69 kali di Al-Quran. Sedangkan kata ati'u yang berarti supaya kita patuh kepada perintah Allah hanya disebutkan 19 kali. Nah, seperti itu ya. Di samping menjaga diri, memperketat terhadap hal-hal yang mungkin menyebabkan kita berbuat pelanggaran, kita harus pula selalu mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini, terus sebenarnya bahasa-bahasa ahli-ahli tafsir itu kan zamannya berbeda sama kita ya. Jadi mereka itu menyampaikan sebenarnya arahnya jelas. Kita harus pula selalu mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, penghubung. Sebenarnya ini penghubung arahnya. Gitu. Yaitu dengan jalan melaksanakan perintahnya dan mengamalkan segala sesuatu yang diridhoi. Nah, memang banyak ahli tafsir juga yang menafsirkan yaitu penghantarnya itu berupa amal soleh, amal perbuatan, ibadah. Sebenarnya arahnya nggak hanya itu. Ya, tapi yang paling penting perlu dipahami target kita adalah menghubungi Allah kan gitu ya. Allah itu ya maha gaib. Udah gaib, maha lagi kan. Jadi maha gaib. Nah, yang paling logis untuk menghubungi agar supaya terhubung dengan Allah itu menggunakan ruh kita, yaitu sisi gaib dari diri kita. Nah, jika hanya mengandalkan dari perbuatan kita, itu hanya kemampuan dari intelijensi kita, baharunya akal pikiran kita. Nah, bedanya adalah akal pikiran itu ada setelah kita lahir dan tidak ada nanti pas kita wafat. Kemudian serapan ilmu-ilmunya itu lebih baharu lagi dari otak kita. Sedangkan kita ingin menghubungi yang tidak ada awal, yang tidak ada akhir, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menghubunginya dengan hal yang baharu ini? Dan sedangkan Allah sudah mempersiapkan perangkat-perangkat untuk terhubung dengannya. Nah, perangkat-perangkatnya ini itu disebutnya kodim. Jadi hal pertama itu menghubungi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha gaib, memakai unsur gaib kita. Itu pun tidak cukup. Unsur gaib kita, nah itu disambungkan. Nah, ini wasilah. Nah, ya sama seperti Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj. Yang beliau nggak terbang sendirian kan? Istilahnya seperti itu. Ada buruk di situ, kemudian ada malaikat Jibril di situ. Ya, itu wasilah. Nah, seperti itu ya. Itu seorang Nabi Muhammad, apalagi kita. Gitu. Arahnya sebenarnya ke sini tuh. Ya baik, saya lanjutkan ya.
Ibnu Abbas, yang Mujahid, Abu Wali, Al Hasan, Zaid, Atha, As-Sauri, dan lain-lain. Di sini paling nggak disebutkan 7 ulama besar.